Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riki Refriani Yuspa dengan NPM 2308260036 dari angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai histologi kartilago atau jaringan tulang rawan. Kartilago merupakan salah satu jenis jaringan ikat khusus yang memiliki karakteristik utama yaitu kuat tetapi tetap fleksibel, berbeda dengan tulang. Kartilago bersifat avaskular, artinya tidak memiliki pembuluh darah. Karena itu nutrisi untuk sel-sel kartilago diperoleh melalui difusi, terutama dari perikondrium atau cairan sinovial pada kartilago artikular. Secara umum, kartilago tersusun atas sel dan matriks ekstraseluler. Sel utama pada kartilago adalah kondrosit yang berfungsi mempertahankan dan mengatur matriks di sekitarnya. Ada 3 jenis sel yang dapat kita temukan pada kartilago. Yang pertama adalah kondroblas. Kondroblas merupakan sel kartilago yang masih muda atau belum matang. Sel ini terutama berada pada lapisan dalam perikondrium yang memiliki fungsi utama yaitu mensintetis atau menghasilkan matriks ekstraseluler. Setelah dikelilingi oleh matriks, kondroblas akan berkembang menjadi kondrosit. Yang kedua adalah kondrosit, yaitu sel kartilago yang sudah matang. Kondrosit berada di dalam ruang kecil yang disebut lakuna. Fungsi utamanya adalah mempertahankan dan mengatur matriks ekstraseluler kartilago. Yang ketiga adalah kondroklas. Sel ini berukuran besar dan memiliki banyak inti atau multinukleat. Fungsinya berhubungan dengan resorpsi atau pengacuran jaringan kartilago. Selanjutnya adalah matriks ekstraseluler yang merupakan komponen terbesar dari kartilago. Matriks ini terdiri dari ground substance, serabut kolagen, dan lakuna. Ground substance memiliki konsistensi seperti gel dan banyak mengandung proteoglikan serta GAG, misalnya kondroitin sulfat dan keratan sulfat. Komponen ini membantu kartilago dalam menahan tekanan atau kompresi. Kemudian tekanan serabut kolagen memberikan kekuatan tarik pada jaringan pada sebagian besar kartilago, terutama kartilago hialin dan elastik. Kolagen yang dominan adalah kolagen tipe 2, sedangkan fibrokartilage banyak ditemukan pada kolagen tipe 1. Di dalam matriks terdapat lakuna, yaitu ruang kecil yang menjadi tempat tinggal kondrosit. Jadi jika melihat preparat histologi kartilago dan menemukan sel yang berada dalam satu ruang tersebut disebut lakuna. Selanjutnya, kartilago dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, hyaline cartilage atau kartilago hyalin. Ini merupakan jenis kartilago yang paling umum. Matriksnya tampak homogen dan seperti kaca atau glesi. Serabut kolagen tipe 2 sebenarnya ada, tetapi biasanya tidak terlihat jelas menggunakan mikroskop cahaya biasa. Kartilago hyalin dapat ditemukan pada permukaan artikular sendi, tulang rusuk, hidung, laring, trakea, bronkus, serta growth plate atau lempeng episis. Kedua, elastic cartilage. Kartilago elastik memiliki karakteristik yang mirip dengan kartilago hyalin, tetapi memiliki serabut elastik yang lebih banyak. Oleh karena itu, jaringan ini lebih fleksibel. Contohnya dapat ditemukan pada auricula telinga, epiglotis, dan tuba eustachius, dan beberapa bagian laring. Ketiga, fibrocartilage atau fibrokartilago. Jenis ini memiliki berkas kolagen tipe 1 yang tebal dan kondrosit biasanya tersusun di antara berkas kolagen tersebut. Fibrocartilage merupakan jenis yang sangat kuat dan terutama berfungsi menahan tekanan serta kompresi. Contohnya adalah diskus intervertebralis, simpesis pubis, meniskus lutut, dan diskus sendi temporomandibular atau TMJ. Yang keempat, calcifying cartilage. Ini merupakan kartilago hyalin yang mengalami kalsifikasi. Kartilago yang mengalami kalsifikasi penting dalam proses osifikasi endokondral, terutama pada growth plate tulang panjang. Berikutnya adalah perikondrium, yaitu lapisan jaringan ikat yang mengelilingi sebagian besar kartilago. Perikondrium terdiri dari 2 lapisan. Lapisan pertama adalah outer fibrous layer yang tersusun dari jaringan ikat padat tidak teratur. Lapisan ini mengandung pembuluh darah dan saraf serta memberikan perlindungan dan dukungan mekanis. Lapisan kedua adalah inner chondrogenic layer. Lapisan ini mengandung kondroblas dan berperan dalam pertumbuhan serta perbaikan kartilago. Namun perlu diingat bahwa tidak semua kartilago memiliki perikondrium. Perikondrium tidak dapat ditemukan pada kartilago artikular dan fibrocartilage. Secara umum, kartilago memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, memberikan dukungan dan mempertahankan bentuk organ, contohnya pada hidung dan telinga. Kedua, memberikan dukungan yang fleksibel, terutama pada struktur yang membutuhkan fleksibilitas. Ketiga, pada kartilago artikular. Kartilago berfungsi mengurangi gesekan dan menyerap atau mendistribusikan beban sehingga pergerakan sendi menjadi lebih halus. Keempat, kartilago berperan sebagai template atau cetakan dalam pertumbuhan tulang, terutama melalui proses osifikasi endokondral pada growth plate.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kartilago merupakan jaringan ikat khusus yang kuat tetapi fleksibel dan bersifat avaskular. Sel utamanya adalah sel kondroblast dan kondrosit dengan matriks ekstraseluler yang kaya akan proteoglikan dan serabut kolagen. Berdasarkan struktur dan fungsinya, kartilago dibagi menjadi hyaline cartilage, elastic cartilage, fibrocartilage, dan calcifying cartilage. Kartilago berperan penting dalam memberikan dukungan fleksibilitas, mengurangi gesekan pada sendi, menyerap beban, serta membantu pertumbuhan tulang. Demikian penjelasan mengenai histology of cartilage. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.